Saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru, di mana yang pertama saya akan mengamankan lingkungan sekitar dari orang-orang yang bergerombol, diri sendiri, dan juga korban. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan cek respon, di mana saya akan mengecek dan memastikan kesadaran korban dengan cara menyentuh atau menekan bahu atau menggoyangkan bahu atau korban pasien dengan lembut dan mantap untuk mencegah pergerakan yang berlebihan, serta memanggil seperti Pak, Bu, atau bertanya apakah Anda baik-baik saja dengan suara yang keras. Kemudian saya akan melihat respon seorang tersebut, apakah tergerak atau membuat suara berupa rintihan. Jika orang tersebut menjawab atau terdapat respon, maka tanyakan bagaimana bisa membantu. Kemudian jika belum ada respon, maka bersiap untuk mulai 3 langkah CPR, yaitu sirkulasi, jalan nafas, dan bernafas. Kemudian selanjutnya saya akan segera meminta bantuan, terutama ketika orang itu tidak bernafas atau nafasnya terengah-engah atau nafas agonal, dengan menelepon 118 dan meminta bantuan untuk mendapatkan AED atau Automated External Defibrillator, dan juga menginformasikan segera bila ada orang yang tidak sadar. Kemudian apa yang terjadi, jumlah korban, lokasi korban, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan dibutuhkannya ambulans segera. Kemudian setelah menutup telepon setelah diinstruksikan oleh petugas dan mengirimkan penyelamat kedua. Dan setelah meminta AED, selanjutnya saya akan memposisikan korban di permukaan yang datar dan keras. Selanjutnya untuk memastikan sirkulasi, saya akan mendeteksi denyut arteri karotis yang tidak dilakukan lebih dari 10 detik, yaitu dilakukan secara cepat dengan cara mencari di antara trakea dan otot-otot di leher menggunakan 2 atau 3 jari dan merasakan denyut nadi tersebut. Dan jika pasien didapati dengan henti jantung atau denyut arteri karotis tidak teraba, maka harus dilakukan penekanan dada atau chest. Namun jika denyut arteri karotis terdeteksi namun pernafasannya tidak ada atau tidak memadai, maka lanjutkan bantuan pernafasan dengan kecepatan 10-12 nafas per menit atau 1 nafas setiap 5-6 detik sampai bantuan tiba, dan juga diperiksa nadi karotisnya setiap 2 menit. Saya akan melakukan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali. Bila orang tersebut memiliki denyut nadi karotis namun tidak dapat bernafas dengan yang memadai, dan saya akan melakukan hingga bantuan tiba dan sambil terus mengecek denyut dari arteri karotis. Kemudian bila denyut jantung tidak didapati, maka saya akan segera melakukan penekanan dada atau chest compression, di mana di sini saya akan memposisikan diri saya, yaitu dengan menempatkan tumit satu tangan ke bagian tengah dada antara garis puting susu, yaitu setengah bawah tulang sternum, dan menempatkan tangan yang lain di atasnya. Kemudian saya akan berada satu garis vertikal. Kemudian chest compression ini dilakukan dengan penekanan dada 5-6 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan minimal 100 kali per menit, dengan kompresi yang dilakukan dengan kuat, cepat, dan membiarkan recoil lengkap setelah masing-masing kompresi. Excessive compression. Excessive compression. Excessive compression. Insufficient compression. Kemudian setelah saya telah melakukan sebanyak 30 kali, selanjutnya saya akan segera mengecek airway, yaitu dengan metode yang pertama adalah dengan metode head tilt dan chin lift, yaitu yang pertama dengan cara menempatkan orang tersebut pada permukaan yang keras, kemudian mengangkat dagu dengan satu tangan, sementara tangan yang lainnya mendorong dahi ke arah bawah. Hal ini dilakukan untuk menyejajarkan jalur nafas, yaitu dilakukan dengan cara seperti ini untuk membebaskan jalur nafas. Kemudian selanjutnya saya jika ada dugaan cedera tulang belakang, maka digunakan metode jaw thrust, di mana saya akan menempatkan orang tersebut di permukaan yang keras juga. Kemudian meletakkan jari kedua tangan pada masing-masing sisi rahang orang itu. Kemudian mengangkat rahang kedua tangan
dan maka rahang akan pindah ke depan dan membuka jalan nafas. Kemudian jika korban masih tidak bernafas dengan pembukaan jalan nafas tersebut, maka memberikan bantuan nafas berupa face to mask yang diletakkan di dalam mulut korban dan memegang jalan nafas yang terbuka dan jepit hidung tertutup dengan jari pemeriksa. Memberikan 2 nafas bantuan masing-masing 1 detik dengan volume secukupnya untuk membuat dada naik. Hindari overventilasi. Itu dengan cara sebanyak 2 kali. Kemudian lakukan 5 siklus RJP selama 2 menit dan setelah 5 siklus RJP dilakukan pengkajian nadi karotis. Setelah melakukan 30 kali kompresi dan pemberian 2 kali jalur nafas, maka sebanyak 5 siklus, maka dilakukan pemeriksaan nadi karotis kembali untuk mengecek adanya denyut. Bila belum ditemukan nadi, maka dilanjutkan 5 siklus RJP-nya, begitu seterusnya. RJP terus dilakukan dengan memberikan 30 penekanan diikuti 2 kali pernafasan sampai AED datang atau Automated External Defibrillator. Dan jika sudah datang, maka dapat menyiapkan AED yang tersedia. Insufficient compression. Excessive compression. Excessive compression. Excessive compression. Excessive compression. Setelah dilakukan sebanyak 30 kali, saya akan memberikan jalur nafas sebanyak 2 kali. Dan saya akan melakukannya sebanyak 5 kali siklus. Selanjutnya, setelah AED sudah tersedia, maka saya akan menyalakan AED lalu mengikuti sesuai yang Adult diinstruksikan. Di mana If the kemudian patient saya is a akan child, press pertama the child button. membuka Remove clothing from the patient's chest. Saya akan membuka Remove pakaian packet pasien and dan apply pads mengeringkan on the bagian patient's dada bare pasien skin. bila basah. Kemudian selanjutnya saya akan Apply memasang pads as pad. shown in the pictures. Sesuai dengan instruksi, saya akan memasang pad Remove setelah packet and apply pads on the patient's bare membebaskan skin. pasien dari pakaian dan juga mengeringkan dada Apply pasien yang pad as basah. shown Saya akan in the picture. menempelkan pada tepi dada Remove kiri packet bagian and apply bawah pads on the patient's bare skin. dan dada kanan di bawah klavikula. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Kemudian Press pads saya firmly on skin. akan menekan hingga Do not benar-benar. touch the patient. Analyzing heart rhythm. Kemudian jangan menyentuh pasien Do not ketika touch the AED patient. sedang menganalisa Analyzing irama heart jantung. rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press Dan the flashing shock button. jika AED menganalisa adanya irama shockable, maka AED akan menginstruksikan untuk Press shock. the shock Dimana di sini button saya akan now. menekan. Shock delivered. Setelah irama telah diberikan shock dan irama telah diberikan shock, maka akan dilanjutkan dengan kompresi dada sebanyak 30 kali sesuai dengan instruksi. Excessive compression. Excessive compression. 20. Excessive compression. Excessive compression. 30. Give 2 breaths. Kemudian ketika sudah 30 kali, maka saya akan memberikan 2 kali jalur ventilasi. Kemudian dilanjut lagi dengan chest compression sebanyak 30 kali hingga 5 kali siklus, dan hal ini dilakukan hingga bantuan datang atau hingga nadi kembali teraba. Baik, setelah telah dilakukan, yang mana RJP ini akan terus dilakukan hingga nadinya dapat teraba kembali dan hingga bantuan datang. Maka tindakan RJP sudah selesai. Terima kasih.